saya untuk di petang hari ini saya ada lakukan pertemuan dalam rangka testimoni pemerintah Kabupaten Sorong tahun 2020 bersama ini dengan Bapak Sekda sebagai pimpinan dan juga pun selaku pimpinan daerah bisa menerima saya di sini untuk bisa melakukan testimoni untuk penyampaian saya banyak profil melakukan penjelasan tahapan yang sudah dilakukan jadwal yang mana itu lanjut dari Bapak untuk mendukung saya dari Islam. Baik, proper yang disampaikan oleh Kadis Kominfo yang berjudul Sistem Integrasi Data dan Informasi OPD yang disingkat dengan SIDASI OPD ini merupakan satu sistem data yang coba ditampilkan oleh seorang Martin Nebori. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo yang mengacu kepada kebijakan pemerintah untuk bagaimana mengakurasi data dengan sistem pengelolaan berbasis sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis data elektronik SPBE yang berbasis elektronik. Ini penting karena di zaman sekarang kita dituntut untuk bagaimana menampilkan data yang baik, data yang valid, data yang betul-betul bisa diuji kebenarannya, sehingga dengan data yang benar, data yang valid ini akan memberikan satu transparansi pemerintah di dalam sistem pengelolaan pemerintah daerah itu dengan benar dan baik. Karena sistem pemerintahan yang baik ini sudah jelas akan memberikan satu sistem pengelolaan tata pemerintahan yang bersih, yang mampu menjawab tuntutan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga pengelolaan pemerintahan itu akan menjadi lebih efisien, lebih bertanggung jawab, dan akan menjadi akuntabel terhadap masyarakat di daerah Kabupaten Sorong. Dan kami sangat respon baik sekali apa yang dilakukan oleh Saudara Martin Nebori terkait dengan integrasi data, karena dengan data yang baik dan benar tadi sebagaimana telah disampaikan bahwa ini akan memberikan suatu kemajuan pada daerah, memberikan satu gambaran kepada daerah untuk betul-betul bahwa daerah mampu melaksanakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Saya tambahkan lagi Bapak, mungkin selama ini yang pemerintah Kabupaten Sorong kita mendapat kendala yang sangat besar sekali dari sistem ini. Kalau persoalannya untuk mempercepat penyampaian informasi kepada publik, bahkan pun antara OPD dengan OPD juga data ini juga sangat sistem ini sangat membantu kita. Ya, memang begini, kita di ini wilayah yang jauh dari wilayah barat, sehingga kita anggap bahwa ini merupakan barang baru. Tapi sebenarnya barang ini sudah lama, kita sudah biasa gunakan, misalnya seperti medsos. Cuma bagaimana menjalin kolaborasi antara OPD dengan OPD ini kan sangat susah, begitu. Masing-masing masih mempertahankan bahwa kami punya lebih. Mungkin ini harus legowo, harus terbuka untuk SPB ini bisa berjalan, sistem pengelolaan
sistem pemerintahan berbasis elektronik ini harus kita betul-betul terapkan itu. Kalau ini kita betul-betul terapkan, maka saya pikir pemerintah akan semakin maju, pemerintah akan semakin transparan, pemerintah akan semakin akuntabel, dan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini zaman informasi, zaman keterbukaan. Tidak lagi ada satu penghalang, tidak ada lagi satu pembatas. Karena zaman ini adalah zaman yang betul-betul semua orang bisa melihat data. Gitu kira-kira. Oke, jadi memang sistem yang saya angkat di sini artinya bahwa sangat membantu sekali untuk pemerintah daerah untuk bagaimana kita mempercepat, karena memang evaluasi saya selama ini masih terkendala antara UPD satu dengan UPD yang lain. Masalah konektivitas, percepatan informasi, sehingga terintegrasinya data ini itu agak terlambat. Ya, sebenarnya begini, data terlambat itu bukan karena ini ada sistem yang belum terbangun dilakukan oleh pihak luar, begitu. Pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing OPD siap untuk melakukan itu manakala sistem atau jaringan itu sudah lengkap di wilayah kerja kita. Wilayah kerja kita ini kan jauh dari pusat kota, sehingga ini mungkin oleh pihak misalnya Telkom atau biasa yang mereka membangun jaringan itu, mereka menganggap bahwa ini belum efisien, sehingga belum sepantasnya mereka membangun jaringan itu ke wilayah yang saat ini pemerintah Kabupaten Sorong duduki. Seandainya kalau sistem itu bagus dibangun di sini, saya pikir akan terkoneksi dengan baik. Contoh saja, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dia tidak bisa mengakses ke kantor bupati karena dipengaruhi oleh ruang lingkup jaringan itu sendiri. Dan saya pikir ada variabel-variabel lain yang perlu menjadi bahan perkembangan. Dan kalau sistem ini sudah terbangun dengan baik atau jaringan ini sudah terbangun dengan baik, maka informasi pemerintahan dengan sistem elektronik itu dengan sendirinya bisa berjalan. Admin ini kan ada di Kominfo, tinggal bagaimana Kominfo secara giat, secara kontinu melakukan pendekatan atau melakukan pembahasan dengan OPD-OPD yang terkait, misalnya dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau dengan Bapeda atau dengan Keuangan. Artinya bahwa kalau ketiga OPD ini bisa terjalin dengan baik, maka secara otomatis planning, budgeting, sama pendapatan misalnya ini bisa terkoneksi dengan baik. Tinggal bagaimana Kominfo untuk bisa menjalin ini dengan baik. Kalau bisa membangun sinergitas ini, maka saya pikir pemerintah Kabupaten Sorong akan lebih akuntabel, lebih transparan di dalam menyajikan sebuah data yang benar, yang valid dengan sistem pemerintahan yang ada. Saya memang sudah sementara siapkan aplikasinya, sudah sini Bapak. Jadi sementara kita siapkan aplikasi dengan kita punya SPB. Jadi nanti semua OPD dia bisa lewat sidasis, lalu sidasis masuk ke kita punya pemerintah daerah. Jadi artinya bahwa sistem ini kita bangun lewat sidasis, baru sidasis buang ke kita punya sistem pemerintah yang pasti. Berarti sidasis ini merupakan dapur ya, boleh dikatakan begitu. Dia dapur, dia yang menerima, dia yang olah, dia yang kirim kembali. Ya, tinggal bagaimana Kominfo, Dinas Kominfo ini melakukan kolaborasi dengan OPD untuk bisa membangun sinergitas itu. Ini memang Bapak saya harapkan juga itu sektoral antara OPD juga itu kita. Saya pikir kalau sudah Kominfo sudah membuat sistem ini, maka secara otomatis tidak ada lagi yang itu. Semua akan berjalan sama-sama dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
berkaitan dengan safety proper ini karena waktu kita bisa gerak 1 bulan lagi ke depan kita harus mempersiapkan semua untuk penyampaian materi ini untuk tahapan-tahapan itu kita siapkan sehingga tahapan ini responnya sudah jalan, sudah tahapan masuk ke ini hanya beberapa OPD yang terkait Bapak yang menjadi jangka pendek saya itu ada 5 OPD yang sudah punya aplikasi Pak. Itu yang saya harus pendekatan untuk saya bisa situasi sini nanti bisa mengakomodir mereka punya punya aplikasi itu Bapak. Jadi nanti kalau ketika saya di meja atau di maju ke depan nanti saya harus menampilkan ada konektivitas antara PD itu dengan saya punya aplikasi itu nanti dimintakan begitu. Ya, sehingga kemarin dalam penyampaian proper ini juga itu diminta supaya bagaimana tata kelola konsolidasi itu sendiri sehingga OPD yang terkait yang sudah menggunakan aplikasi itu bisa terkonek dengan saya. Ya sementara ini saya lagi siapkan, minggu depan sudah siap untuk aplikasi itu. Jadi kita dicoba lagi antara OPD dengan kita. Saya pikir dilakukan step by step, tidak mungkin langsung secara frontal terus bisa lakukan semua. Tapi minimal mungkin Kominfo dengan keuangan bisa menyajikan data misalnya, terus Kominfo dengan inspektorat misalnya, terus Kominfo misalnya dengan BKD, Kominfo misalnya dengan Badan Pengelola Pajak. Saya pikir kalau step by step ini tidak menutup kemungkinan itu bisa berjalan dengan baik. Di acara testimoni seperti ini bersama dengan Bapak singkat tetapi padat sekali Bapak di isinya saya harus tingkatkan lagi untuk bagaimana mempercepat reformasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sorong untuk bagaimana kita meningkatkan koordinasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bisa lebih cepat untuk mempermudah pelayanan baik itu untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Terima kasih Bapak. Siap Bapak.